Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin illa fa min Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, meskipun tadi sempat terganggu karena hujan, kemudian listrik mati, tetapi semuanya ini merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang penting, kita pada malam hari ini insya Allah merupakan orang-orang pilihan karena masih tetap bisa bersabar untuk menunggu majelis ini sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Quran sebagaimana firmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Seandainya Al-Quran ini, kata Allah, kami turunkan kepada gunung, dan itu tidak mungkin. Karena itu Allah menggunakan kata lau di dalam ayat ini. Lau anzalna hadzal Qur'an, andaikan, kalau mungkin Quran ini kami turunkan kepada gunung, la ra'aitahu, kamu akan melihat gunung itu khashi'an mutasaddian. Gunung itu akan luruh, gunung itu akan hancur, berkeping-keping. Mutasaddian min khasyatillah, karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di akhir ayat itu mengatakan wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Dan begitulah contoh gunung itu kami sengaja jadikan contoh, batil kalam taluna dribu halinas, untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya manusia itu mau mikir. Apa makna ayat ini? Kalau gunung diberi Al-Quran, gunung itu luruh, gunung itu hancur berkeping-keping karena takut. Gunung yang berupa batu yang keras itu pun luruh. Pertanyaannya, kalau hati manusia diberi Al-Quran tidak luruh, kalau hati manusia diberi Al-Quran tidak tersentuh, tidak membuat hati itu kemudian akhirnya terpengaruh dengan isinya Al-Quran itu, Allah hendak mengatakan pada kita betapa luar biasanya hatinya manusia. Karena gunung saja bisa luruh, gunung saja bisa tunduk. Kalau hati manusia tidak sampai luruh, tidak sampai tunduk, berarti hatinya manusia lebih keras daripada batu, lebih keras daripada batu, ya, lebih keras daripada batu. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Message-nya jelas. Message yang Allah sampaikan kepada kita jelas, bahwa mestinya kalau kita mendengar bacaan Al-Quran, bahwa mestinya kalau kita mendengar Al-Quran disampaikan, maka Al-Quran itu hendaknya menjadikan hati kita menjadi tersentuh, hati kita menjadi luruh, hati kita menjadi tunduk, hati kita menjadi bersyukur. Itulah seharusnya manusia ketika dia mendapatkan Al-Quran dibacakan kepadanya. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Nah, oleh karena itu
itu di dalam ayat yang lain, di dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, menyindir kita. Kalau kemudian sampai manusia itu diberi Al-Quran, Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, apa maknanya? Qara'a itu artinya membaca, Quran itu artinya adalah bacaan. Meskipun sebagian ulama mengatakan Quran itu adalah merupakan nama, meskipun nama itu dalam bahasa Arabnya, tasrifnya itu bisa kita katakan merupakan bentuk masdar, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah kata kerja yang dibendakan dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya adalah bacaan. Tadi saya katakan sebagian ulama mengatakan Quran itu adalah nama. Kalau dia nama, maka dia bukan karena hasil pentasrifan tadi. Pendek kata, Al-Quran itu merupakan bacaan. Ketika Al-Quran itu dibaca, ketika Al-Quran itu dibacakan, maka mestinya Al-Quran yang merupakan bacaan, Al-Quran yang dibacakan kepada kita itu mestinya punya efek. Sebagaimana ketika gunung itu mendapatkan Al-Quran tadi, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Mestinya gunung yang asalnya merupakan batu yang begitu keras, begitu Al-Quran diturunkan pada gunung itu runtuh, gunung itu hancur, gunung itu cerai-berai. Ya, kenapa? Karena khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Karena khasyatillah maknanya hati manusia ketika Al-Quran dibacakan kepadanya, hati manusia ketika dia membaca Al-Quran mestinya dia sebagaimana gunung tadi, dia luruh, dia bersimpuh, dia tersentuh, dia terenyuh, dia kemudian akhirnya tunduk kepada apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Itu yang Allah Subhanahu wa taala hendak katakan kepada kita. Maka ketika ada hati manusia dibacakan Al-Quran kepadanya, hati manusia ketika dia membaca Al-Quran tidak tersentuh sedikit pun, tidak terpengaruh dengan apa yang dia baca, dengan apa yang dibacakan tadi. Allah nyatakan dalam surat Muhammad, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha." Allah ingin menyatakan di dalam ayat ini, ketika mereka dibacakan Al-Quran, ketika mereka membaca Al-Quran mulai dari awal sampai akhir, entah karena mungkin maknanya tidak dimengerti, atau mungkin maknanya sudah dimengerti tetapi tidak merasuk di dalam kalbunya. Kalau sampai seperti itu, kata Allah, am ala qulubin aqfaluha, ataukah memang hatinya yang sudah dikunci, digembok? Kata Allah, akfal itu dari kata kofol, kofol itu maknanya adalah gembok. Ataukah hatinya yang memang sudah digembok, sudah dikunci mati, sehingga ketika Al-Quran dibacakan, dia membaca Al-Quran sama sekali tidak ada efeknya. Ini menjadi pertanyaan yang harusnya kita tanyakan kepada kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang ketika Al-Quran dibacakan kepada kita tidak ada efeknya di dalam hati kita? Apakah ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran tidak membawa pengaruh di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita? Ini yang harus kita tanyakan pada diri kita. Tetapi pertanyaannya begini, bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa membawa efek, bisa mempengaruhi, bisa menyentuh perasaan kita, kalbu kita, pikiran kita, kalau kita tidak pernah bisa menangkap maknanya, kita tidak bisa menangkap isinya? Padahal Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu kalam Allah. Maka ketika orang itu membaca Al-Quran, dia sesungguhnya sedang membaca surat dari Allah, dia sesungguhnya sedang membaca surat cinta dari kekasihnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Al-Hasan, para sahabat dahulu, para ulama dahulu, mereka ketika membaca ayat Al-Quran, Al-Quran itu dihadirkan seperti seorang kekasih yang begitu merindukan kekasihnya, kemudian mendapatkan surat, maka surat itu dibaca, surat itu dilihat,
surat itu kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, maka surat itu selalu menyertainya dan kemudian setiap saat dia baca karena cintanya orang yang mendapatkan surat tadi dengan yang mengirim surat itu. Dan kalau kita membayangkan Al-Quran adalah surat dari kekasih, surat dari zat yang makasih kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa artinya? Artinya mestinya ketika kita membaca Al-Quran, maka kita membayangkan itu adalah surat cintanya Allah kepada kita. Maka ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita membayangkan bagaimana sayangnya Allah sehingga Allah mengirimkan risalahnya, suratnya, surat cintanya, bukan surat biasa, surat cintanya kepada kita. Dan sungguh naif ketika kita mendapatkan surat cinta dari Allah, lalu kemudian kita tidak memperlakukan surat-surat cinta tadi itu dengan penuh cinta, dengan sikap, dengan perasaan yang sama, dengan menghadirkan bayangan zat yang mencintai kita. Maka disitulah para ulama mengatakan ketika mereka mendapatkan Al-Quran dan Al-Quran itu dibayangkan sebagai surat cinta dari kekasihnya, apa mereka lakukan? Ketika mereka membaca Al-Quran itu, perasaan hatinya khusyuk, seperti disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 21 tadi, khasyi'an mutasaddian. Khusyuk itu dihadirkan, sikap tawadhu, tadarruk itu dihadirkan karena dengan cara hati yang khusyuk, ketundukan hatinya, pikirannya, kesadarannya ketika dia membaca Al-Quran itu dihadirkan semuanya. Dan kemudian dia membayangkan bahwa surat itu adalah panggilan cinta Rabb-nya kepada dirinya. Apa yang terjadi ketika kita membayangkan, ketika kita memperlakukan Al-Quran dengan perlakuan, dengan sikap seperti itu? Yakinlah Al-Quran itu akan mempunyai efek di dalam hati kita. Al-Quran akan punya pengaruh di dalam hati kita, karena Quran ini adalah kalam Allah Al-Mu'jiz yang bisa mengalahkan kita, melemahkan kita, membuat hati kita terenyuh. Coba kalau kita mendengarkan bacaan imam ketika sholat, ketika orang lain membacakan dengan suara merdu, jangankan kita mengerti maknanya, kita tidak mengerti maknanya pun, kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang merdu, itu sudah membuat kita terharu. Terlebih kalau kita mengerti maknanya. Rasulullah SAW itu mempunyai seorang sahabat yang sahabat itu suaranya merdu, bacaannya fasih. Sahabat itu bernama Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, aqri'na Al-Quran, ya Abdullah, bacakanlah untukku kami Al-Quran. Ya Rasulullah, afala yanzilul Quran ilaika ya Rasulullah, bukankah Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah? Mengapa engkau meminta hamba untuk membacakan Al-Quran kepadamu? Fa inni uhibbu an asma'a minka ya Abdullah, karena aku ingin, aku suka mendengarkan bacaan itu darimu ya Abdullah, kata Rasulullah SAW. Begitu Abdullah membacakan Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan fasahah, dengan kefasihan yang luar biasa, apa yang terjadi? Begitu sampai surat An-Nisa, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami akan datangkan kamu Muhammad untuk menjadi saksi bagi mereka. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata mata Rasulullah berkaca-kaca, air mata mengalir begitu deras membasahi jenggotnya, dan Rasulullah SAW kemudian meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk menghentikan bacaan. Kalau kita berada di Masjidil Haram menjadi makmum, entah itu sholat subuh atau sholat isya yang begitu sandu dengan bacaan imam yang begitu luar biasa, apa yang terjadi kira-kira ketika kita mendengarkan bacaan itu? Meskipun mungkin kita tidak mengerti maknanya, apalagi kalau kita bisa menghayati, mengerti maknanya, yakinlah Anda akan tersentuh, Anda akan menangis. Inilah gambaran bagaimana Al-Quran itu merupakan kalam Allah Al-Mu'jiz, kalam Allah yang bisa melemahkan setiap manusia, melemahkan setiap jin untuk membuat semisal Al-Quran.
yang karenanya hati-hati kita pun ketika kita dibacakan Al-Quran kepada kita, ketika kita membaca Al-Quran, apa yang terjadi? Hati kita pun tersentuh, hati kita pun tunduk dengan bacaan yang kita baca, dengan bacaan yang dibacakan kepada kita. Apalagi kalau kita bisa memahami makna Al-Quran itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, gambaran yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi, gambaran yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, bahkan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang luar biasa, dan bahkan ketika Al-Quran dibacakan kepada beliau, hampir tidak pernah kecuali Abu Bakar pasti menangis. Ketika menjadi makmumnya Rasulullah, Abu Bakar selalu menangis. Kenapa bisa seperti itu? Karena hatinya Abu Bakar yang begitu lembut, khasyi'an mutasaddian, karena kekhusyuannya, karena ketundukannya. Ketika Al-Quran dibacakan, bagaimana perasaan itu kemudian tersentuh? Coba rasakan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita bisa memahami makna yang ada dalam Al-Quran dengan melakukan tadabbur, kita baca ayat mulai dari awal sampai akhir, kita hadirkan setiap makna yang ada di dalam bacaan tadi. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada mereka mentadabbur Al-Quran, membaca mulai dari awal sampai akhir, dipahami setiap kata per kata, dipahami maknanya, dihadirkan faktanya. Karena Al-Quran itu memiliki ma'anil afkar, makna pemikiran, bukan hanya ma'anil alfat, bukan hanya makna lafaz, tapi makna pemikiran. Bagaimana makna pemikiran di dalam Al-Quran itu dihadirkan. Ketika kita mampu menghadirkan itu, Al-Quran betul-betul akan bisa menjadi syifa, akan menjadi obat. Coba bayangkan ketika kita galau, ketika kita sedih, kemudian kita membaca Al-Quran, kita pahami maknanya, pas ayat yang menyentuh perasaan kita sesuai dengan masalah yang kita hadapi, kira-kira apa terjadi? Maka kita akan seolah-olah seperti minum es yang begitu luar biasa nikmatnya di tengah dahaga yang begitu rupa. Itu Al-Quran benar-benar menjadi syifa. Contoh ini, contoh, Anda punya masalah rezeki, punya masalah rezeki, mungkin kebetulan rezekinya salah, mungkin kebetulan rezekinya salah, ya. Tiba-tiba kemudian kita membaca Al-Quran, Al-Quran kita baca, pas ayat yang kita baca mengatakan ma indakum yanfa wa ma indallahi ta'ala. Apa yang ada di tanganmu, rezeki yang di tanganmu itu bisa habis, bisa hilang, bisa berkurang, bahkan tidak ada. Ma indakum yanfa wa ma indallahi ta'ala. Sementara rezeki yang ada di tangan Allah tidak pernah berkurang, tidak pernah habis, tidak pernah hilang, abadi selamanya. Kemudian ayat ini kita renungkan, kita hayati, kemudian kita resapi, kita hadirkan maknanya. Apa yang dimaksud ma'indakum yanfa? Oh, ternyata apa yang dicoba kita memang bisa habis, yang di rekening kita bisa habis, setiap bulan keluar masuk, gak pernah ada saving. Ma'indakum yanfa, habis. Tapi karena kita membaca ayat itu mengatakan wa ma indallahi baq, tetapi yang ada di tangan Allah, yang ada di sisi Allah tidak pernah kering, tidak pernah habis, tidak pernah berkurang, dan abadi selamanya. Tetapi yang kedua ini kan ghaib, yang pertama dohir, yang pertama syahid, yang pertama kelihatan, yang di rekening yang kelihatan, yang di dompet yang kelihatan, yang di simpenan kelihatan, ya kan? Cuma masalahnya keyakinan kita kepada yang gaib yang kurang. Akhirnya karena kita hanya melihat yang dohir, yang di dompet kita, yang di rekening kita, yang di bawah bantal kita, itu yang kita lihat begitu berkurang, begitu nipis, ya. Bahkan mungkin sudah sampai pada zero atau minus, ya. Bahkan karena hutang, ya, dan sebagainya.
Kalau kita tidak punya keyakinan bahwa ma indallahi baq, apa yang ada di sisi Allah itu tetap tidak berkurang, tidak pernah habis, tidak pernah kering, bahkan kemudian tetap utuh, tetap banyak. Kalau kita tidak pernah meyakini yang kedua ini, kira-kira yang terjadi apa? Stres. Stres. Ya? Yang mahasiswa begitu lihat bulanannya sudah menipis, pusing. Yang sudah punya keluarga melihat bulanannya sudah habis, pusing. Bapaknya juga begitu, pusing. Karena yang dilihat hanya yang nampak, yang dilihat adalah rezeki yang zahir, sedangkan rezeki yang gaib di tangan Allah, di sisi Allah tadi itu kurang dia yakini. Nah, ketika dia dalam kondisi seperti itu, mestinya dia membaca ayat seperti ini. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang di tangan kamu kering, yang di tangan kamu bisa habis, yang di tangan kamu bisa berkurang. Tetapi di tangan Allah tidak pernah habis, tidak pernah berkurang, bahkan abadi selamanya. Kalau orang itu bisa seperti tadi, apa yang terjadi? Hidupnya akan tenang, nggak punya duit tenang, punya duit tenang. Kenapa? Karena dia tidak terpengaruh dengan yang zahir. Dia lebih yakin, dia lebih percaya dengan rezeki yang gaib di tangan Allah tadi. Kalau dia bisa seperti itu, ketika dia punya duit, orang lain minta untuk infak, orang ada masjid mau dibangun, dia perlu nyumbang, dia nggak perlu mikir panjang. Nanti bulanan saya gimana ya? Ngirim anak saya gimana ya? Ngirim orang tua saya. Dia nggak akan memikir panjang begitu. Sekarang dalam dia ada yang perlu diinfaki, ada yang perlu disedekahi, langsung dia keluarkan, nggak mikir nanti. Kenapa? Karena nanti itu gaib, dan yang gaib itu sudah ada yang jamin, sudah ada yang ngurus, sudah ada yang memastikan rezeki itu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ayat-ayat seperti ini kalau kita hujamkan di dalam hati kita, maka kita tidak pernah takut kepada dunia. Kita tidak pernah takut menghadapi hidup. Kita tidak pernah takut kekurangan. Kita tidak pernah takut hidup pas-pasan. Karena yakinlah, yakinlah, ketika kita yakin dengan rezeki yang gaib di tangan Allah tadi, maka di situ memunculkan sikap tawakal kita kepada Allah. Kalau kita tawakal kepada Allah, dalam surat Ad-Dariyat Allah menyatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu itu di langit. Wa fis sama'i rizqukum, rezeki kamu itu di langit. Wa ma tu'adun, apa yang dijanjikan kepadamu itu di langit. Ya. Kita kadang-kadang mikir sekarang, mungkin pasangan-pasangan muda ya, mikir nanti kalau saya mau menyekolahkan anak saya, gaji saya baru gimana. Padahal ketika nanti pada saatnya Anda menyekolahkan, ada rezeki. Kenapa? Karena Allah yang menjamin rezeki kita, anak kita. Jangan dibayangkan ketika giliran anak kita sekolah, kemudian kita menghitung pendapatan kita cuma sedikit, lalu kemudian kita akhirnya menjadi minder, menjadi ngeper, menjadi mundur. Tidak. Melanjutkan apa menjadi cita-cita kita, ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak kita, karena gara-gara kita menghitung yang zahir tadi, kita menghitung yang tampak tadi. Padahal kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum, aku yang memberikan rezeki kepada kalian juga kepada mereka. Jangan dianggap kalau kita punya anak-anak kita ngambil rezeki kita. Jangan dianggap kalau kita punya istri-istri kita ngambil rezeki kita. Tidak. Itu yang menyebabkan kenapa jomblo-jomblo takut menikah. Karena takut rezekinya diambil oleh calon istrinya. Pasangan-pasangan takut punya anak karena takut nanti anaknya mengambil rezeki dia. Salah. Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian juga mereka. Ini yang kita sering kali salah hitung, salah perhitungan, salah kalkulasi.
Ini masing-masing dicatat rezekinya oleh Allah. Kita punya rezeki, istri kita punya rezeki, anak kita punya rezeki, orang tua kita punya rezeki. Anda jangan khawatir. Anda itu kalau mengirim kepada anak, itu hanya ngirim bagian dia, tidak mengurangi rezeki Anda. Anda kalau ngasih belanja kepada istri Anda, ya itu tidak mengurangi rezeki Anda, karena Anda memberikan apa menjadikan rezeki dia. Ketika Anda mengirim orang tua Anda, pada saat yang sama Anda punya tanggung jawab dari keluarga Anda, tidak mengurangi rezeki Anda dan keluarga Anda, karena rezeki orang tua Anda tidak ada rezeki mereka yang diberikan Allah melalui Anda. Jadi jangan khawatir ketika Anda transfer, misalnya begini, kadang-kadang begini, waduh, sampai transfer tapi selalu bisa tinggal sekian, transfer saja. Itu rezekinya orang tua Anda. Insya Allah setelah nanti transfer, Anda akan dapat rezeki baru. Itu rezeki Anda. Yakin deh. Yang jadi masalah kalau kita nggak yakin, ya kan? Akhirnya nggak jadi transfer. Begitu nggak jadi transfer, rezekinya seret beneran. Orang tuanya akhirnya nggak dapat kiriman, dia sendiri juga akhirnya mungkin ya, karena ternyata Allah mengambil rezekinya dia. Kemarin ada orang ya kebetulan mau transaksi ya dengan saya, ceritanya begitu ya, nilainya sekian puluh juta lah, nggak jadi. Kenapa? Duitnya kurang, akhirnya nggak jadi. Saya bilang, Pak, rezeki itu di tangan Allah. Kalau Bapak yakin itu tinggal sedikit, saya bilang tinggal sedikit, yakin nanti Allah akan kasih. Percaya deh, jangan terlalu menghitung dengan rezeki. Semakin kita hitung, maka justru nanti rezeki yang kita hitung itu akan hilang dari kita. Ternyata tidak lama berselang setelah itu, karena saya ngomong itu sedang ikhram, ya, saya ngomong itu sedang pakai ikhram saya, ya, nggak main-main ini, ya, yang saya omongkan ini. Ternyata begitu saya di Masjidil Haram, pas saya sedang iktikaf di depan Rukun Yamani, dia WhatsApp ke saya, Pak, benar Pak, saya baru saja kecopetan $350 katanya. Ya. Saya kan sudah bilang, jangan terlalu menghitung rezeki, nanti apa yang Anda hitung itu akan hilang. Ternyata kejadian. Ya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini karena itu kita harus yakin, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, rezeki yang dijanjikan oleh Allah itu di langit. Ya, apa yang dijanjikan oleh Allah pada kita itu di langit. Coba ayat ini kita baca. Kalau ayat ini kita baca, ketika kita dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi kita dalam posisi memerlukan rezeki tadi, maka kemudian ayat ini kita baca. Kita lanjutkan ayat itu. Allah mengatakan, "Fawarabis samai wal ardi," demi Tuhan langit dan bumi, innahu, sesungguhnya rezeki yang di langit itu dan apa dijanjikan oleh Allah pada kalian itu lahakun, kata Allah, itu pasti, itu benar, tidak pernah bohong Allah itu, tidak pernah salah. Lahakun, pasti. Innahu lahakun mislama anakum tantikun, seperti kamu ngomong dengan mulut kamu, saking pastinya. Sampai orang baca ketika mendengarkan ayat ini, ya, apa gerangan yang membuat Allah sampai bersumpah begitu rupa? Ya, karena ayat ini luar biasa, memberikan gambaran pada kita. Sampai Allah itu bersumpah, "Fawarabis samai wal ardi," demi Tuhan langit dan bumi. Kenapa kok tidak farabis samai saja? Fawarabis samai wal ardi, ditambah lagi innahu, takkid, la hakun. Untuk meyakinkan kepada kita, rezeki kita itu di tangan Allah, rezeki kita itu sebabnya di langit, ya. Yang kita lakukan ini itu hanyalah ikhtiar kita, ya, ikhtiar kita, tetapi kita jangan lupa yang menentukan rezeki itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita transfer ke orang tua, ketika kita ngasih ke anak, ketika kita ngasih ke istri, itu sama sekali tidak mengurangi rezeki kita, tapi itu hanya mengalihkan apa menjadi hak mereka melalui kita, apa menjadi rezeki mereka melalui kita. Salah mengatakan
transfer anak kita transfer orang tua kita transfer atau kita ngasih infak, itu berarti mengurangi rezeki kita? Tidak. Rezeki kita tidak akan berubah. Rezeki kita tidak akan diambil. Karena yang kita berikan itu sesungguhnya adalah rezeki mereka yang diberikan melalui wasilah kita, perantara. Itu yang benar. Karena itu kita jangan salah, ya, memahami rezeki. Pemahaman seperti itu dari mana kita dapatkan Al-Quran? Coba kalau ayat itu kita baca, ayat itu kita hayati, ayat itu kita renungkan, apa kira-kira? Pernah nggak kemudian kita akhirnya takut ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita kekurangan, ketika kita hidup pas-pasan? Pernahkah kita takut untuk berinfak, kita takut untuk memberikan kepada istri kita, anak kita, orang tua kita? Nggak akan. Kenapa? Keyakinan kita. Wa fis sama'i rizqukum, karena rezeki kita di langit. Yang di tangan kita tadi itu yang tampak, yang tidak tampak jauh lebih banyak. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau begitu bagaimana caranya? Melalui petunjuk Al-Quran tadi, kemudian supaya rezeki kita gampang diudahkan. Ya, gampang caranya. Ya, caranya gampang. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang tawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, Allah akan cukupkan baginya. Dia akan menjadikan Allah cukup. Tidak ada lagi yang lain. Allah tempat bersandar dia, Allah tempat dia meminta, Allah tempat dia berharap, dan begitu juga sebaliknya. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayr." Kata Nabi, kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah 100% tawakal kalian, la razaqakumullah, Allah pasti akan berikan rezeki kepada kalian kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu nggak sekolah, burung itu nggak punya akal, burung itu nggak pernah ikut training, nggak pernah ikut pengajian, tapi rezekinya mantap. Ya kan? Kenapa? Kata Nabi, karena burung itu tingkat tawakalnya luar biasa. Maka sampai Rasulullah membuat tamsil, kita ini kalau bisa tawakal sebagaimana burung tawakal kepada Allah tadi, maka Allah pun akan jamin rezeki kita sebagaimana Allah menjamin rezekinya burung tadi. Allah akan cukupkan rezeki kita, Allah akan penuhi rezeki kita sebagaimana ketika Allah memenuhi rezekinya burung tadi. Yaitu khamas, dia pagi hari berangkat burungnya semua, ya utuh batona, kembali lagi ke sarangnya di sore hari dalam keadaan apa? Batona, perutnya kenyang. Burung. Masa kita kalah sama burung? Pertanyaannya, kalau rezeki kita seret, berarti kita kalah sama burung tadi. Pertanyaannya, kenapa rezeki kita seret, burung tadi rezekinya lancar? Karena burung itu enggak hitung-hitungan. Burung itu kalau tawakalnya burung itu kepada Allah luar biasa. Sementara kita disuruh tawakal itu mikir-mikir. Makanya Rasulullah sampai menggunakan kata lau di dalam kalimatnya. Lau anakum, karena apa? Kita itu sulit disuruh tawakal kepada Allah. Haqqa tawakkuli 100% sulit. Sulit tawakal 100% sulit. Maka sampai Nabi katakan, kalau seandainya kita bisa tawakal 100% pada Allah, pasti Allah akan kasih rezeki. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna ayat dan hadis Nabi. Apa maknanya? Kalau Anda ingin rezekinya lancar, kalau Anda ingin rezekinya dibukakan oleh Allah min haitsu la yahtasib, kuncinya tawakal Anda harus dibetulin, tawakal Anda harus diluruskan, tawakal Anda harus dibulatkan 100% kepada Allah, insyaallah. Karena itu Imam Al-Ghazali menyebutkan tawakal ini merupakan sebab datangnya rezeki. Tawakal itu dikatakan sebagai sebab datangnya rezeki. Di mana rezeki tadi itu di tangan Allah. Kalau orang itu tawakal, artinya maknanya dia bersandar hanya kepada Allah, berarti apa? Dia menyandarkan dirinya, dia menyandarkan keadaannya, dia menyandarkan hidupnya, dia menyandarkan semua urusan kepada Allah. Kalau dia bersandar 100% pada Allah, apa yang terjadi? Maka fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan.
maka dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang akan memenuhi apa menjadi hajatnya. Ketika itu terjadi apa kira-kira? Coba ayat-ayat seperti ini kita baca, kita renungkan. Ketika kita punya masalah seperti itu, apa terjadi? Adem. Betul nggak? Adem kan? Hati kita adem. Stres nggak kira-kira? Enggak. Setelah dijelaskan begitu masih stres, kebangetan. Makanya Al-Quran mengatakan inna fi dzalika ladzikra. Jadi kalau Al-Quran itu tidak bisa menjadi dzikra, tidak bisa menjadi peringatan, setelah baca Al-Quran, setelah mendengar penjelasan Al-Quran masih saja tidak ingat, masih saja tidak sadar, masih saja stres, inna fi dzalika ladzikra. Tetapi ladzikra itu untuk siapa? Kata Allah, liman kana lahu qalbun, orang yang punya hati, orang yang punya nalar sehat, orang yang bisa mengambil iktibar pelajaran. Al-Quran itu diambil pelajaran, Al-Quran itu diambil ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, kalau dia punya hati, au al-qasama, atau diberi pendengaran oleh Allah, bahwa syahid, pada saat yang sama hatinya dipakai, pendengarannya dipakai, bahwa syahid, dia gunakan matanya untuk menyaksikan kebesaran Allah, untuk menyaksikan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau dia bisa melakukan itu, matanya, pendengarannya, hatinya semua dipakai untuk konsentrasi, memahami apa yang Allah jelaskan, insya Allah Al-Quran betul-betul akan bisa membawa ketenangan di dalamnya. Al-Quran betul-betul akan menjadi syifa, akan menjadi. Kalau stres, ya, itu semuanya akan hilang, semuanya akan hilang. Saya melihat sendiri ya, bagaimana saya kemarin dari Palestina ya. Kemudian sebelum itu saya di Yordania saya 3 hari di Palestina. Mereka hidup di tempat yang susah, ekonomi yang susah. Palestina itu terutama di kota tua Yerusalem, living cost-nya sangat tinggi. Bayangkan kontrak rumah paling murah itu $700 satu bulan. Sementara mereka susah mencari pekerjaan. Yang mendapatkan jaminan dari negara itu hanya Yahudi atau orang Islam. Sementara orang Islam, mereka justru kebanyakan terusir karena tidak mampu kontrak, tidak mampu membayar sewa. Mau masuk ke Masjidil Aqsa pun sudah dijaga di setiap pintunya oleh tentara Islam. Tetapi apa yang membuat mereka bisa bertahan? Apa yang membuat mereka bisa kuat? Apa yang membuat mereka bisa begitu? Karena tadi mereka punya Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka mengerti isinya Al-Quran. Al-Quran itu bisa menghibur lara duka mereka, keyakinan mereka kepada waktu Allah, janji yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran itu yang kemudian membuat mereka bertahan, itu yang membuat mereka bisa istiqomah dalam situasi seperti itu. Kalau bukan Al-Quran yang menjadi obat duka lara mereka, kira-kira mereka mengerti bahasanya, mereka mengerti maknanya. Ketika Al-Quran dibaca oleh mereka, mereka tahu maknanya, mereka mengerti bahasanya. Maka di situ apa yang Allah sebutkan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw al-sam'a wa huwa syahid. Tadi itu benar-benar bisa diwujud. Masalahnya kadang-kadang kita membaca Al-Quran, mata melihat bacaannya, tetapi hatinya kemana, pikirannya kemana, ya kan? Itu yang membuat kemudian Al-Quran tidak masuk. Mental lagi. Al-Quran hanya ada di mulut kita, hanya ada di kerongkongan kita, tidak sampai ke hati kita. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan semua yang Allah berikan pada kita. Qalbun kita tidak hadir, pendengaran kita, sam'a kita tidak hadir, syahid, penglihatan kita tidak hadir. Itu yang kemudian membuat Al-Quran tadi itu seolah-olah mental. Dan itu yang membuat seolah-olah kita
digambarkan di dalam Al-Quran tadi, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati tadi itu benar-benar sudah digembok sehingga akhirnya tidak bisa mencerna apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang dibacakan dalam Al-Quran. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga Al-Quran yang merupakan kalbu al-mu'jiz, Al-Quran yang merupakan syifa, Al-Quran yang merupakan hudan, Al-Quran yang merupakan bayinat itu benar-benar bisa hadir dalam hidup kita, bisa menyinari hati kita, memerangi hati kita, membuat kegalauan-galauan kita hilang karena Al-Quran itu merupakan syifa, membuat hidup kita yang tidak menentu menjadi jelas karena Al-Quran itu merupakan hudan, petunjuk. Dan apa yang kita kemudian alami, apa yang kemudian kita rasakan, itu semuanya kembali pada petunjuk Al-Quran. Dan kalau itu kita bisa lakukan, insya Allah hidup kita akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan semoga kita dinyatakan oleh Allah sebagai ahlul Quran. Semoga kita termasuk min ahlul Quran, orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Dan orang-orang menjadi ahlul Quran itu disebutkan oleh Nabi SAW, khosatuhu adalah orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang menjadi orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khosatuhu. Dan semoga kita termasuk dalam. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Aku lupa dan astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung masuk ke dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, namun sebelumnya karena waktu kita terbatas, tidak seluruh pertanyaan bisa kita bacakan. Jadi hanya 3 pertanyaan yang kita bisa bacakan pada malam hari ini. Yang pertama mungkin, Assalamualaikum Ustaz. Di zaman sekarang jika menyampaikan ayat-ayat Allah dibilang sok suci dan sebagainya, gimana cara menyikapinya atau gimana sebenarnya cara menyampaikan ayat-ayat Allah itu, terutama terhadap ayat yang berhubungan dengan pemilihan pemimpin? Jazakallah. Iya. Yang pertama, sikap kita adalah Allah ketika menyatakan dalam Al-Quran, maka nabi mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah dan Rasulnya itu sudah mempunyai putusan dalam satu perkara, maka tidak layak bagi orang mukmin laki dan perempuan itu punya pilihan lain selain apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu putuskan. Itu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Karena itu ketika Al-Quran mengatakan misalnya tentang surat Al-Maidah 51, ayat Al-Quran menyatakan di dalam surat An-Nisa, walayj'allahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan pada orang kafir untuk menguasai, untuk berkuasa atas orang mukmin. Kalau Allah sudah mengatakan begitu, sikap kita bagaimana? Maka sikap kita seperti disebutkan dalam Al-Quran tadi, ya, maka nabi mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kita tidak punya pilihan lain kecuali tunduk sami'na wa ata'na. Itu sikap kita. Ini bukan soal suci dan sebagainya, tidak ada urusan. Karena itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah, bentuk ketundukan kita sebagai hambanya Allah kepada titahnya Allah. Justru ketika Allah merintahkan kita apa, sikap kita seperti apa, itu menunjukkan bahwa kita kurang ajar kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang tidak pantas dan tidak layak disebut sebagai ibadullah, hambanya Allah. Disebut sebagai ibadullah, abdullah, itu karena kita memang harus tunduk kepada Allah, harus patuh kepada Allah. Seperti itulah budak. Karena kita ini pada dasarnya adalah budak atau hambanya Allah, ya kan? Jadi kita tidak akan mungkin disebut sebagai ibadullah, disebut sebagai abdullah. Kalau Allah memerintahkan apa, kita bantah. Allah memerintahkan apa, kita langgar. Itu bukan ibadullah, bukan abdullah. Ya, mungkin ibadah syaitan, ya, atau abdus syaitan. Nah, itu yang benar.
Jadi kesimpulannya itulah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang muslim, bukan bukan soal, tapi karena itu adalah tuntutan keimanan kita, bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Terkait dengan kasus penghinaan Al-Quran, apakah kasus ini bisa disebut sebagai teguran Allah kepada kaum muslimin atau bagaimana? Kasus penghinaan terhadap Al-Quran itu bukan hanya terjadi pada zaman sekarang. Ya. Di dalam kisah Abdullah bin Abi Sarah misalnya pada zaman Nabi SAW, pernah, karena dia adalah salah seorang yang ditugaskan oleh Nabi untuk mencatat wahyu, kemudian dia melakukan distorsi sampai kemudian akhirnya dia lari ke Mekah. Dan kemudian pada saat menaklukkan kota Mekah, Abdullah bin Abi Sarah ini satu di antara orang yang kemudian dikehendaki oleh Nabi. Sayang ketika hendak dieksekusi Utsman bin Affan, yang kemudian memintakan pengampunan untuk Abdullah bin Abi Sarah ini pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika itu tidak memberikan jawaban, artinya Rasulullah diam saja. Sahabat yang sudah mengurus pedang ketika itu hendak membunuh tapi menunggu kode dari Nabi, tapi kode itu pun tak kunjung datang. Sampai kemudian akhirnya eksekusi itu tidak dilakukan karena tidak ada kode dari Rasulullah. Kemudian Utsman membawa Abdullah bin Abi Sarah ini kembali dan seolah persoalan selesai. Apa kata Nabi setelah itu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tadi tidak memberikan kode dengan mata Anda?" Kata Nabi, "Ya, wa makana Rasulin ayatuna walau khawinatul a'yun." Tidak pantas bagi seorang Rasul berkhianat, tidak pantas bagi seorang Rasul melakukan kebohongan, meskipun itu dengan hanya kedipan mata, kata Rasul. Nah, ini menjadi pelajaran bahwa sesungguhnya kasus seperti ini bukan karena kita ini jauh dari zaman Islam atau hidup pada zaman Islam. Masalah seperti itu selalu ada. Di dalam sejarah zaman kekhilafan Islam juga ada. Tetapi yang menjadi soal hari ini adalah ketika masalah itu ada, ternyata kita tidak menemukan solusi, tidak mendapatkan solusi sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Sehingga mereka yang menistakan, mereka yang menghina Al-Quran itu kemudian seolah-olah tidak merasa bersalah, dan bahkan ya, kemudian dengan angkuhnya, dengan sombongnya tetap melecehkan, bahkan kemudian menjadikan Al-Maidah 51 sebagai wifi dan sebagainya. Ini karena hukum Islam tidak diterapkan, sehingga orang-orang yang melakukan penistaan, penghinaan ini masih bebas berkeliaran, dan kemudian akhirnya karena itu dia seolah-olah merasa tidak bersalah, dan bahkan dikesankan seolah-olah dia dizalimi karena ini adalah masalah politik terkait dengan pilkada dan seterusnya. Yang lebih mengerikan lagi justru mereka yang menuntut keadilan malah dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya. Ya, meskipun ia melakukan kriminalisasi mengatakan, bagaimana mungkin saya mengkriminalisasi wong saya ngaji, ya, guru saya yang sudah ulama, seolah-olah itu menegasikan apa yang dilakukan. Saudara dan sekalian, inilah musibah yang menimpa umat Islam hari ini. Sudahlah hukum tidak diterapkan kepada orang yang menistakan Allah. Mereka menuntut keadilan justru yang diperlakukan, dikriminalisasi dengan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Maka apa yang akan terjadi setelah semuanya ini? Kalau ini terus menerus seperti ini, jangan salahkan jika kemudian Allah menurunkan adabnya, ya. Karena orang yang bersalah dilindungi, bahkan kemudian salahnya bukan salah kepada kita.
Ketika si penista Al-Quran mengatakan, lu kan dia sudah minta maaf, kenapa Anda tidak maafkan? Nanti itu orang itu kalau bersalah kita maafkan kalau salahnya pada kita. Ini salahnya bukan sama kita, salahnya sama Allah. Salahnya sama Allah. Ini terkait dengan hak Allah, bukan terkait dengan hak adami. Kalau salahnya sama kita, kita maafkan, selesai. Ini masalahnya, salahnya menyangkut kesalahan kepada hak Allah, haknya Allah. Jadi kita, pertanyaannya, berhakkah kita mewakili Allah untuk memberikan pemaafan? Tidak punya hak kita itu. Ya, sampai hukum Allah dijatuhkan kepada orang itu, baru selesai. Itu yang harus kita pahami. Nah, celakanya ini tidak, jangankan dihukum dengan hukum Allah, dihukum sama hukum manusia saja muter-muter. Ya, sudah begitu tadi. Mereka yang menuntut keadilan karena ada penista ini terus bebas berkeliaran, dan dengannya dia terus bebas melakukan penistaan demi penistaan, tapi seolah-olah dia kebal hukum. Ya. Maka apa yang akan terjadi, terjadilah. Jadi apa yang terjadi, terjadi. Allah bisa saja menurunkan pasukannya ketika mereka-mereka yang membela Allah ini tidak kuasa dengan pasukan-pasukan yang utama. Allah akan turunkan pasukannya Allah sendiri. Mulai dari air bisa menjadi pasukannya Allah. Yang kemarin sudah diturunkan masih kurang, kata Allah, nanti aku turunkan pasukan angin. Ya. Jadi dikasih pasukan air masih kurang, ya. Nanti Allah akan turunkan pasukan angin Taufan, kurang lagi, ya. Turunkan badai, turunkan macam-macam, terserah Allah yang punya pasukan. Ya, kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa menghadapi pasukannya Allah? Kan? Ya, itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah murka. Ketika orang-orang soleh sudah tidak lagi melihat ada kebaikan, ya, karena mereka yang melakukan kejahatan tadi merajalela, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan. Biasanya pertolongan itu diberikan pada saat injury time. Ya, ketika pertolongan itu diberikan pada saat injury time, ketika orang itu sudah merasa putus asa, sudah tidak ada harapan lagi, sudah, ya Allah, ya, pada saat itu. Ingat ketika kisah Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah agar Allah turunkan pertolongan, maka Rasulullah cuma mengatakan ala inna nasrullahi qarib. Rasulullah mengatakan pada Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas agar bersabar, sampai kemudian pada satu titik di mana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar melihat umat Islam ini dinistakan, dia yang begitu luar biasa kesana kemari sampai Rasulullah berdarah-darah tubuhnya pada saat itu. Dan pada saat itu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah kemudian berikan surga. Nah, ini yang saya katakan, pertolongan itu diberikan pada saat injury time. Nah, apakah sekarang sudah injury time? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu saja. Baik, jazakallah Ustaz. Dan terakhir pertanyaan yang dibacakan adalah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau Quran dijadikan sebagai azimat? Al-Quran itu merupakan syifa, obat. Kalau azimat yang dimaksud di sini, Al-Quran itu dijadikan sebagai syifa, sebagai obat. Ya, misalnya ketika kita sakit perut, lalu kemudian kita membaca Al-Fatihah, itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, baca Al-Fatihah, atau kemudian kita tulis Al-Fatihah itu kita celupkan ke air mati misalnya, seperti orang-orang dulu. Itu juga bagian dari Al-Quran itu sebagai ayatul syifa. Gak apa-apa, boleh. Boleh. Atau misalnya seperti Umar bin Khattab mengirim surat kepada, ya, Sungai Nil, ya,
min Amir Mu'minin Umar bin Khattab ila Naharin Nil. Ya, coba bayangkan Umar bin Khattab mengirim surat kepada Sungai Nil. Ya, kita juga begitu. Kita bisa saja misalnya, ya, seperti kalau di dalam Al-Quran itu kan ada kan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ya, kita tulis itu di dalam surat, ya, kita masukkan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya, kamu jangan sombong kepadaku, wa atuni muslimin, datang pada tunduk. Ya. Jadi saya dulu diajari ini apa namanya, waktu kita, ya, ngaji dapat ijazah dari guru. Jadi kalau kita ngadepi orang yang neko-neko macam-macam, bacakan ayat itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ini adalah innahu min Sulaiman, dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan ini berisi bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya, kamu jangan macam-macam, jangan sombong padaku. Wa atuni, datanglah padaku muslimin, dalam keadaan tunduk. Ya, kalau kita yakin bacanya, kita baca, ya. Jadi kalau ijazahnya itu baca 9 kali, nggak boleh bernafas. 9 kali baca, nggak boleh nafas. Suatu ketika saya pernah, ya, suatu ketika itu waktu saya di Malaysia, saya karena habis visa saya harus keluar dari Malaysia, saya masuk ke Singapura. Di Singapura ternyata hanya diberi waktu sehari, sementara masuk ke Malaysia tidak boleh karena dikeluarkan dan harus keluar, tidak bolak-balik. Nah, begitu masuk lagi, ya, masuk lagi. Bagaimana caranya supaya saya ijazah tadi? Jadi saya ingat ijazah tadi, saya baca, alhamdulillah, ya, karena yakin, ya, bukan karena kita yakin. Jadi di imigrasi tahu banyak macam-macam. Sebelum ditanya kita bacakan dulu ayat itu, ya. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya. Alhamdulillah, masyaallah, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Yang awalnya nggak bisa masuk jadi bisa masuk. Yang penting yakin. Apakah itu boleh? Boleh. Nah, kalau itu maksudnya. Yang ketiga, kalau konteksnya misalnya dengan azimat tadi, itu maksudnya seperti kalau Rasulullah melakukan ruqyah, ya kan? Ruqyah, apa yang kita baca itu kita tulis. Kan ruqyah itu bisa dengan kita membaca, dengan kita menulis. Nah, tulisan yang kita tulis berupa ayat-ayat Al-Quran yang dipakai untuk meruqyah itu, kemudian kita mungkin apa namanya bungkus di plastik, ya, kemudian kita apa namanya kalungkan, boleh. Tapi tentu saja karena itu isinya Al-Quran, kalau pas ketahuan dia harus dilepas, ya kan? Itu caranya, karena itu isinya Al-Quran. Boleh, kalau tanya boleh. Yaitu bagian dari ruqyah untuk apa? Melindungi, membentengi diri kita dari apa? Ya, jin dan setan. Itu saja. Baik, jazakallah pada kita Ustaz Hafiz Abdul Rahman yang sudah memberikan materi inspiratif, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang menjadi inspirasi pada malam hari ini, itu insya Allah bisa kita amalkan dan menjadi amal soleh bagi beliau. Baik, sahabat Cinta Quran yang dimuliakan Allah, dengan demikian berarti sudah majelis Cinta Quran pada edisi perdana di Bekasi ini, dan mudah-mudahan nantinya majelis Cinta Quran akan segera hadir setiap sebulan sekali di Masjid Nurul Islam Islamic Center Bekasi ini. Insya Allah infonya nanti bisa disimak di Instagram @majelis_ceki ataupun di fanpage Majelis Cinta Quran. Dan sebelum kita tutup, ada informasi juga dari teman-teman Yuk Ngaji bagi sahabat Cinta Quran yang ingin mengkaji Islam secara intensif, secara eksklusif, maka kami persilakan nanti bisa didaftarkan dirinya di meja panitia yang ada di depan. Kita tutup majelis pada malam hari ini dengan lafaz istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna